Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bi talibil ilm. Selamat datang Bapak-bapak, ikhwah yang semoga senantiasa diberikan kemudahan dan taufiknya dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Mungkin yang paling jauh siapa di sini? Ada yang berangkat habis asar? Enggak ada. Bapak dari mana, Pak? Unsika. Kalau Pak, kalau saya lama di sini, cuman masih asing daerah-daerah itu. Ya. Nama daerah masih asing, cuman ya sudah keliling-keliling juga. Kalau saya di sini di Galuh, di dalam cuman istri di pelawat, ya, Syifa di sana. Dia Syifa. Kalau ini Pak sih, di Galuh di sini. Ahlan wasahlan. Di Perumnas. Atau mungkin perkenalan dulu ya. Saya Novel Mubarak, ya, asli Cibitung. Kan tetapi saya istri di Karawang, ya, Syifa pelawat. Walillahil hamd wal minna. Ya, alhamdulillah, Allah memudahkan untuk saya bisa belajar di berbagai tempat. Ya, belajar ulum syar'i dari jenjang SMP sampai selesai itu di Tasikmalaya Ihya Sunnah, ya, di bawah bimbingan Ustadz kita Ustadz Abu Qatadah hafizallahu ta'ala. Karena ya, mengapa kita harus tahu siapa guru kita, sebagaimana ya ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun falyanzur amman ta'khudhu dinakum. Jadi ilmu ini hakikatnya adalah agama. Ilmu sama dengan agama. Maka hendaknya di antara kita semua dari kita yang belajar, melihat kepada siapa kita ini mengambil agama kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, khuzul Quran min thalathah. Ya. Ambil Al-Quran ini atau pelajari Al-Quran ini, ya, dari 3 orang. Dari sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau untuk mengambil ilmu yang berkaitan
dengan Al-Quran, karena para sahabat memiliki tamkinul ilm, penguasaan ilmu itu berbeda-beda. Seperti tentang halal dan haram, kepada siapa? Para sahabat itu bertanya pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Tentang tafsir kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan khuzul Quran an thalatha. Pelajari Al-Quran, ambil ilmu Al-Quran kepada 3 orang. Ada yang bisa menyebutkan 3 orang ini siapa? Atau dalam riwayat lain 4 orang. Ada yang bisa menyebutkan? Mungkin dibantu. Siapa saja para sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diambil ilmunya, ilmu Al-Quran? Siapa? Yang pertama Ubay bin Ka'ab yang pertama, ya. Ubay bin Ka'ab ini katibul wahyi. Disebutkan para ulama katibul wahyi, sahabat yang menulis wahyu. Ya. Jadi wahyu turun itu langsung ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Yang pertama Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian yang kedua Salim. Salim ini, Pak, radhiyallahu taala anhu. Lihatlah bagaimana ilmu itu mengangkat derajat pemiliknya, pemilik ilmu. Mengangkat derajat orang yang memilikinya. Ilmu itu akan mengangkat derajatnya. Salim ini itu seorang budak, ya, seorang budak. Budaknya siapa? Hudzaifah. Ya. Ya. Budaknya Maula Abi Hudzaifah, Abu Hudzaifah. Seorang budak. Tidak hanya Salim, ya. Tidak hanya Salim. Nafi', murid dari Ibnu Umar, yang dimana Imam Malik, seorang imam, ya, di antara salah satu imam madhab, Imam Malik bin Anas, itu ngambil ilmu ke siapa? Ke Nafi'. Nafi' ini siapa? Nafi' ini budaknya Ibnu Umar, budak lagi. Ya. Ngambil ilmu ke Nafi'. Makanya ada silsilah atau ada penyebutan istilah silsilatuz zahabiyah, ya, rantai emas. Imam Malik ngambil ilmu ke Ibnu Umar, Ibnu Umar ngambil ilmu ke Imam Malik ngambil ilmu ke Nafi', Nafi' ngambil ilmu ke Ibnu Umar. Hanya 3, ya, jarak antara Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Ya. Makanya sanadnya tinggi. Ya. Itu Nafi', itu maula, artinya ilmu akan mengangkat pemiliknya, siapapun itu. Tidak melihat kaya miskin. Sekarang Abu Hurairah, Pak, itu sahabat yang miskin sekali. Tetapi siapa di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepakat ijma para ulama, Abu Hurairah. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Abu Hurairah hanya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. 4 tahun. Abu Hurairah bersama Nabi SAW itu hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
Beliau satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang miskin sekali, Abu Hurairah. Ya. Lagi-lagi ilmu mengangkat derajat pemiliknya. Itu manusia. Contoh hewan. Boleh nggak kita memakan buruan atau hasil tangkapan anjing? Anjing tiba-tiba datang bawa daging, boleh nggak kita makan, kita santap dagingnya? Selama dagingnya halal, kita makan, kita santap, boleh nggak? Secara asal tidak boleh, tetapi diperbolehkan untuk memakan, menyantap hidangan atau hasil tangkapan anjing yang diajarkan, anjing yang dilatih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu mimma amsakna alaihi wadhkuru ismallahi alaihi." Anjing yang dilatih, diajari bagaimana cara memburu, menangkap, hasil tangkapannya, hasil buruannya halal, fakulu, makanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma amsakna alaih, dari apa-apa yang telah ditangkap oleh anjing tadi, wadhkuru ismallahi alaihi, dan ucapkanlah bismillah. Lihat, yang tadinya nggak boleh. Ya, kalau anjing yang nggak diajarkan, nggak dilatih, nggak boleh kita makan hasil buruan dia. Misalnya ada anjing tiba-tiba nangkap ayam, anjing perumahan nangkap ayam, tidak terlatih, atau anjing jalanan gitu nangkap ayam, nggak boleh kita makan. Tapi kalau sudah jelas anjingnya diajarkan, dilatih, kemudian dilepas untuk berburu dan dapat tangkapan hewan-hewan yang halal untuk dimakan, maka bismillah. Lihat, ilmu lagi mengangkat derajat siapa? Hewan. Ilmu. Hudhud, burung hudhud, dalam surat An-Naml, kata Sulaiman alaihi salam, "Lau azibannahu azaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Jadi ketika di absen, karena wa husyira li Sulaimana junudu, jadi seluruh prajurit-prajurit Sulaiman itu dikumpulkan dari manusia, jin, kemudian burung, ini dikumpulkan. Wa tafaqqadat thair, nggak dapat nih Sulaiman, ada satu burung yang nggak hadir. Faqala ma liya la aral hudhud, kemana hudhud? Am kana minal ghaibin, atau dia nggak hadir, gaib. Maka apa ancaman Sulaiman alaihissalam kepada hudhud yang nggak hadir waktu itu? Lu azibannahu, aku akan sembelih hudhud karena nggak hadir, atau aku azab dia, aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, sampai-sampai dia menerangkan, mendatangkan kepadaku alasan kenapa nggak hadir. Jadi diancam, dibunuh, diazab. Maka dari kejauhan terlihat hudhud.
law 'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ya. Kemudian dari kejauhan terlihat Hudhud. Ya. Apa kata Hudhud? Apa kata Hudhud? Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Ya. Aku datang kepadamu wahai Sulaiman dengan suatu berita dari negeri Saba, dan berita ini real, pasti benar. Lagi-lagi apa? Hudhud punya pengetahuan, ya, punya pengetahuan yang dengan pengetahuan ini Hudhud dibebaskan dari hukuman Sulaiman. Ya. Apa khabar pengetahuan yang Hudhud dapatkan dari negeri Saba? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Aku lihat di negeri Saba itu ada seorang putri, seorang wanita yang kaya sekali, ya, dan dia memiliki arsy singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi aku lihat dia dan juga bala tentaranya sujud kepada syams, matahari. Sujud ibadah kepada matahari. Ya. Lagi-lagi apa? Allah angkat derajat siapa? Hudhud. Kenapa? Karena memiliki pengetahuan, ilmu. Ya. Ilmu azim, ilmu agung, ilmu sangat istimewa. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sihat niyatuh. Ilmu itu, ya, apapun yang ada di muka bumi ini, ya, tidak mampu mengimbangi derajat ilmu syar'i. Tapi dengan catatan, dengan syarat niatnya benar, niatnya lurus. Maka bertanya temannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, siapa orang-orang yang niatnya benar, niatnya lurus? Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. Lihat di sini, ini yang ingin ana tekankan kepada hadirin semua di sini. Dalam belajar, miliki ini, niat ini. Belajar ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, dari diri kita. Ini yang pertama. Adapun kalau tujuan kita nanti, saya mau mengajarkan orang lain, saya mau mengajarkan istri, saya mau mengajarkan anak, tetangga, saudara dan lain-lain, itu nanti. Yang penting sekarang fokus bagaimana kita ini, ya, kebodohan yang ada di dalam diri kita itu Allah angkat karena ilmu yang kita pelajari. Jadi belajar itu untuk tahu, bukan belajar untuk mengajarkan. Nanti itu nanti. Belajar halal haram, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Untuk tahu dulu. Dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, baru yang kedua itu. Jadi jangan kebalik. Datang ke sini niatnya apa? Nanti pulang biar ngajarin istri. Jangan, kita ambil faidah dulu, ambil manfaat dulu dari majelis ilmu. Ambil manfaat dulu dari majelis ilmu. Kembali ke ta'aruf kita. Jadi maksud ana untuk menjelaskan profil atau ana sendiri, agar tadi gunanya kita enggak salah atau sembarang mengambil ilmu dari guru. Harus tahu ini belajar di mana,
dari siapa ngambil ilmunya, ya. Jadi lulus dari IHA Sunnah, ya. Alhamdulillah, ya, Ana dimudahkan untuk belajar takhasus tahfidz, ya, di Wadi Mubarak, ya. Di sana di puncak, ya, di puncak di sana kurang lebih 3 tahun, ya. 3 tahun, ya, Allah berikan kemudahan untuk hafal Quran di sana, ya. Kemudian mengambil ijazah, ya, sanad, waktu itu riwayat Hafiz, ya, Hafiz An-Asim, ya. Kemudian setelah dari sana Ana bantu-bantu Ustadz Abu Qatadah, ya. Yang waktu itu masih awal sekali, ya, punya cabang di Ciamis, ya, di Icakan, ya, markas tahfidz Icakan, ya. Nah, di sana Ana bantu-bantu dan, ya, diberikan kemudahan juga untuk bisa setoran sanad, setoran ijazah pada Syekh Sa'id Al-Katsiri, ya, hafizahullah taala Al-Yamani, ya. Nah, di sana Ana kalau tidak salah 2 qiraat atau 4 riwayat, ya, 4 qiraat, 2 qiraat atau 4 riwayat, ya, alhamdulillah walillahil hamd. Kemudian, ya, 3 tahun di sana, ya, mengajar, ya, ya. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang saat ini sudah mengajar juga, mengajarkan Al-Quran, ya, membantu lembaga-lembaga, ya, harapannya bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian pergi ke Yaman, ya, kurang lebih 1 tahun, ya, kurang sedikit, ya. Dan inilah kalau Anda bisa katakan apa, Allah tuh punya cara punya cara sendiri, ya, bagaimana memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah punya cara sendiri, ya. Yang Ana niatnya ke sana itu benar-benar nggak mau nambah riwayat, nambah ijazah, sanad. Tidak ada keinginan begitu, ya. Jadi Ana datang ke daerah namanya Ma'rib, ya, Ma'rib itu, ya, masuk Hadramut, ya, Hadramut. Di sana Ana melihat ada seorang syekh yang tafannun, nih, atau spesialis, ya, lebih menguasai bidang qiraat, ya. Ana merasa takjub dan ingin sekali mengambil ilmu sama beliau. Cuman waktu itu Ana orang baru datang, kemudian yang ingin setoran ke beliau itu banyak sekali, baik dari Yaman itu sendiri atau luar. Banyak anak-anak merasa nggak pantas gitu, udahlah nggak usah, karena memang kan datang ke sini ke Yaman itu nggak ingin menambah gitu. Artinya kenapa nggak nambah, beban banyak Pak gitu. Artinya kita punya beberapa qiraat itu harus diulang-ulang lagi. Sekarang kalau ditambah yang lamanya aja belum dimurojaahkan, diulang, tambah lagi yang baru gitu, ya. Jadi makin berat bebannya, amanahnya makin berat. Ya sudah, nggak usah. Qadarullah, Ana pindah markas, pindah ma'had. Yang tadi di Ma'rib pindah, ya, pindah agak ke utara, agak ke selatan Yaman. Ya, selatan Yaman ini dekat perbatasan Oman. Di situ Ana pindah ke sana. Nggak lama, sebulan dari Ana pindah, itu tempat yang Ana belajar di Ma'rib itu, ya, mungkin beritanya sampai ke Indonesia, ya, itu dirudal Pak, dirudal sama Syiah Houthi namanya, Syiah Houthi. Sekarang lagi ramai itu, ya,
Syiah Houthi di Yaman lawan Amerika itu ya. Itu dirudal sama dia Syiah ini ya. Masjid yang 3 tingkat itu ya, bolong sampai bawah itu ya, akhirnya sudah dikuasai itu, mahatnya sudah dikuasai sama mereka ya. Akhirnya semua kan mencar baik guru-gurunya, masyaikhnya, murid-muridnya mencar. Nah, syekh yang anak inginkan untuk baca, instorkan ya, itu tepat sekali masuknya ke markas ana gitu, mahat yang ana tempati gitu ya, markas yang ana tempati ya. Di situ ana juga merasa nggak pantas, banyak juga yang ingin setoran ke beliau, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen coba baca ke beliau aja gitu, nggak pengen coba dibenarkan bacaan, dibenarkan ya. Alhamdulillah ya, syekhnya mungkin melihat anak orang asing, orang Indonesia, orang ajam gitu kan, difasilitasi, dipersilahkan ya. Sampai-sampai ya, beliau mempersilahkan anak setoran di rumah beliau gitu, di rumah beliau. Dan alhamdulillah ya, disinilah anak bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah bagaimana kita itu penting untuk bergaul atau bermuamalah dengan orang alim, orang yang berilmu ya, orang yang berilmu. Kita akan melihat ya, waktu yang dihabiskan oleh para ulama itu bukan lain ilmu, belajar ya, sehingga dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ya, ana selesai qiraat ya, qiraat. Maksudnya apa? Yang tadinya ana niatnya dari Indonesia nggak ada mau nambah, tetapi Allah berikan pintu dan kemudahan untuk ana. Dan ana merasa, oh ternyata ini cara Allah buat ana cinta Al-Quran. Mungkin kalau ana nggak setoran, nggak itu, ana nggak akan nyentuh Al-Quran, murajaah Al-Quran nggak akan ya. Tapi Allah giring ana untuk setoran lagi ya, untuk setoran lagi agar ana bisa dekat dengan Al-Quran ya. Walillahil hamd. Ini semua murni karena fadilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang ya, anak ke Karawang, ke bantu di pesantren Ad-Dawa ya, Purwasari ya, di sana kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ya. Kemudian pindah ke Tangerang Selatan sampai saat ini anak mengajar di sana ya, mengajar di sana sekalian juga kuliah ya, sedang kuliah. Dan ya, alhamdulillah ya, jadi seperti itu. Dan saat ini Allah titipkan ke ana, amanahkan ke ana ya, qiraat 7 atau qiraah sab'ah yang ana ambil dan ana pelajari dari masyayikh yang berbeda-beda. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Mesir, ada yang dari Riyadh ya. Nah, sekarang ana sedang setoran ke Syekh Ahmad Ad-Dubbai ya, beliau dari Riyadh, dan juga Syekh Ahmad Al-Misri ya. Dan juga ada orang Indonesia juga, ada orang Indonesia. Ana setoran ke orang Indonesia, Syekh Abdul Hanan, beliau di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, itu sekilas untuk biografi singkat ya, ana agar saling menjalin kepercayaan gitu ya, kepercayaan thiqah ya. Pentingnya kepercayaan murid kepada gurunya itu sangat penting, Pak. Sangat penting. Ya, agar kita menghormati ilmu itu sendiri. Mohon maaf agak terlalu panjang ya, agak terlalu panjang. Silakan tadi dari awal aja ya. Sebelah kanan Pak siapa, atau di sini masih ada yang bujang? Sepertinya nggak ada.
Pak siapa? Oh Bujang. Ah, ahlan wa sahlan, masyaallah. Pak siapa? Kemudian domisili ya, domisili. Apa lagi? Domisili terus apa lagi nih? Cukup ya, domisili. Taib. Dari depan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rahmat. Oh Cikarang. Agrem Utara. Masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaban. Barakallahu. Pak Rahmat. Nanti ditanya ya kalau ini harus hafal. Harus hafal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Fajri. Karawang. Karawangnya di mana, Pak? Atlek Jambi. Pak Fajri, pakai Z atau Jim? Pak Fazri. Hayakallah bayak. Taib. Silakan. Waalaikumsalam. Perumnas, Pak Marento. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayatan ukhra. Oh, Masya Allah, namanya ayatan ukhra. Apa tuh ayat-ayatnya tuh? Taib. Pak ayatan ukhra. Taib. Galuh Mas, hayakallah bayak. Pak Cahadi. Waalaikumsalam. Pak Rino, Pak Rino. Waalaikumsalam. Pak siapa? Sartimin. Dari mana Pak? Lungas Jati. Dengklok. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Allah barik. Jam berapa ke sini Pak? Aja beliau. Masya Allah, Allah barik. Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, saya kurang tahu. Dekat sini. Dekat sini. Sudah nikah? Oh, belum. Berapa umurnya? Ada 6. Hayakumullah wa bayak. Fahmi. Waalaikumsalam. Pak Jamaluddin. Dekat sini. Dengklok. Lebih jauh lagi berarti. Allahumma barik. Sama gitu ada juga yang pas di Asyifa itu dari Cibitung. Kita kelasnya malam gitu. Kelasnya malam dari Cibitung. Allah. Ya, mudah-mudahan ya yang jauh-jauh ataupun yang dekat ya Allah berikan keistiqomahan ya, dan diluruskan niatnya karena man kharaja li talibil ilm kutiba lahu jihad fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumah dalam rangka belajar ilmu syar'i maka tertulis jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ya, masyaallah. Waalaikumsalam. Karawang Timur. Oh, di mana tuh? Ya, Masya Allah. Pak siapa tadi? Zaini. Pak Zaini, hayakallah. Waalaikumsalam. Doni. Tanjung Pura. Masya Allah, jauh-jauh sekali ya. Waalaikumsalam. Bintang Alam. Teluk Jambe. Teluk Jambe dekat sini ya. Silakan Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak Soni. Alun-alun. Hayakallah. Assalamualaikum. Suhardi, Pak Suhardi. Ya,
Pak Sardi ini Pak Suhardi, hampir sama. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik wa bik wa bayakum. Ada beberapa mungkin yang izin ya, yang izin. Taib, yang masih belum tahu program ini, karena ana lihat masih banyak ya yang baru gabung, kemudian ya, daftar juga masih, kemudian tertinggal informasi. Mungkin ada yang belum tahu. Tapi program ini program pemula ya. Makanya tadi ada yang izin, Ustaz bisa nggak ikut yang Jumat malam gitu, karena Ahad pagi takut nggak sempet, jauh sekali tempatnya, anak nggak tahu di mana itu ya, anak bilang ini program pemula ya, program pemula. Arti pemula itu benar-benar dari nol, pengenalan huruf-huruf hijaiyah ya. Makanya yang kita bahas ini ya, untuk pemula metode Syafi'i ini ya. Ini insya Allah nanti habis Isya kita pelajari metode Syafi'i. Kemudian untuk bukunya Iqra Qiraati, yang pesan di sini dari bapak-bapak ada yang sudah pesan, ada. Dan ini ana tekankan ya, karena belajar itu ya, ungkapan para ulama itu la takunu mithlu syekhul qamar. Jangan kalian tuh seperti orang-orang yang hanya keluar ya, maksudnya diungkapkan saking malasnya, keluar itu ketika hanya ada bulan purnama yang benar-benar bulat itu kan benar jarang ya, dalam sebulan berapa kali paling ya, jangan seperti itu. Udah gitu apa ya, tidak mencatat ya, artinya al ilmu bil kitab, ilmu itu ditulis gitu, ditulis. Jadi di sini ada modulnya, dan ini harus dimiliki modulnya. Nanti kita satu-satu membaca begini aja biar nggak bosan baca. Dan ini mirip seperti Iqra, ya, mirip seperti Iqra. Kemudian nanti kita bahas metode Syafi'i ini sangat ringkas ya, sangat ringkas dan sangat pemula ya, sangat untuk pemula, cocok untuk pemula. Dan diharapkan yang belum punya segera memiliki, baik bisa diperoleh secara online atau offline, Tafadhol yang pesan bisa diambil, silahkan yang sudah pesan, baik metode Syafi'i atau Iqra qiraatinya. Tafadhol. Nanti di grup saja ya. Dua. Ini juga. Enggak. Fadal. Tajwid. Ya. Fadal. Sama tajwid ya. Kalau tufa untuk siapa? Untuk anak. Sama ini ya. Ada lagi yang belum? Baik. Berapa menit lagi untuk Isya ini? 2 menit ya.
Ada yang ingin tanyakan mungkin? Yang ingin tanyakan? Insyaallah habis Isya kita mulai Iqra qiraat ini dan sedikit materi dari metode Asy-Syafi'i. Sambil menunggu Isya ada yang tanyakan mungkin? Dan untuk jadwal ini insyaallah sesuai ya, artinya cocok habis maghrib di hari Jumat malam sampai jam 8. Nanti kalau ada yang harapannya juga semua yang hadir di sini ini saya absen. Nah, absennya nanti di akhir. Kemudian yang tidak hadir mohon untuk japri keterangan kenapa tidak hadir, karena nanti yang 3 kali nggak hadir tanpa ada keterangan kita nasihatkan, kita panggil, dan kalau setelahnya juga demikian lagi ya maka dikeluarkan gitu, dikeluarkan ya, dikeluarkan. Insyaallah nanti kita lanjut di habis Isya ya pertemuan kita. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استمعت للوسط لبس كبيرة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم إن الله سريع الحساب.
وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a wadah. Silahkan dibuka halaman 14 metode Syafi'i. Sudah? Halaman ke-14. Kita loncat. Pada pembahasan ini dijelaskan tentang cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat ya. Tentunya metode Syafi'i ini mentitik beratkan pada prinsip atau usul riwayat Hafiz dari Asim ya. Jadi sebelum diterangkan Al-Quran itu diturunkan, unzila hadzal Quran ala sab'ati ahrufin, bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Yang dimaksud 7 huruf, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 7 huruf 7 bahasa, 7 bahasa Arab. Jadi Arab itu kan bahasanya terpecah ya, karena di dalam kaum Arab itu ada berbagai macam suku. Ada suku Quraisy, suku Bani Nadir ya. Ada Khazraj, terpecah menjadi 7 bahasa, 7 bahasa Quraisy. Ada yang mengatakan 7 di sini tujuh pokok ya. Yang dimana di dalam Al-Quran itu ada kabar gembira dan juga peringatan ya. Ada kisah, kemudian ada khobar yang telah terjadi atau khobar yang sedang terjadi dan akan terjadi.
Bukan 7 huruf di sini 7 qiraat ya. Karena qiraat itu yang mu'tabar ya, setelah diteliti oleh yang pertama kali mencetuskan qiraat itu ada 7, itu Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan turuk, jalur-jalur bacaan Al-Quran. Makanya beliau menulis kitab Al-Muyassar atau At-Taisir, At-Taisir. Kemudian datang setelahnya Imam Asy-Syatibi atau Abu Fairah yang lebih mempertegas lagi, melengkapi pendapatnya Imam Abu Amr Ad-Dani tahun 600 atau 700 ya, Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, atau 500 anda lupa. Kemudian datang imam belakangan, Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala tahun 756 Hijriyah. Beliau mengumpulkan turuk, jalur-jalur periwayatan, sehingga apa? Beliau menemukan ternyata ada 3 tambahan. Tadinya 7 qiraat menjadi 10 ditambah 3. Jadi qiraat yang mu'tabar ini ada 10. Nah 10 ini masing-masing dari 10 memiliki 2 murid. Memiliki dua murid. Makanya ada istilah qiraah sab'ah dan qiraah asyrah ya. Jadi 3 tambahan ini karena hasil penelitian Ibnul Jazari. Adapun 7 pokok itu dari mana? Dari Asy-Syatibi. Nah ini yang kita atau yang masyhur di Indonesia ini bacaan hafaz. Hafaz itu ada 2 ya. Hafaz namanya hafaz itu ada 2. Ada hafaz an Asim. Hafaz ngambil ilmu dari gurunya Asim. Ada hafaz ad-Duri. Hafiz ad-Duri. Hafiz ngambil ilmu dari ad-Duri. Ad-Duri juga ada 2. Ya. Jadi yang dimaksud Hafiz di sini Hafiz an Asim. Yang tersebar di Indonesia itu Hafiz an Asim. Mayoritas penduduk bumi itu membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Asim. Mungkin ada beberapa negara justru lebih populernya bukan Hafiz an Asim, seperti negara-negara Afrika ya, negara-negara Afrika, Mauritania ya, kemudian Somalia ya. Nah, itu lebih populer bagi mereka itu waris. Di sana nggak ada yang baca Al-Quran pakai riwayat Hafiz an Asim. Maroko ya, ini pakai riwayat waris atau qalun ya. Jadi asing kalau mereka tuh dengar riwayat Hafiz kayak kita nih baca, asing mereka. Makanya dari kecil itu udah pakai riwayat lain, riwayat waris. Gitu. Ya. Ala kulli hal, muallif atau penulis di sini, ya, itu sebagaimana mayoritas orang-orang kita Indonesia, ya, memakai riwayat Hafiz an Asim. Jadi cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat ini ada berapa? Di situ ada 4 ya, 4 cara. Ada 4 thariqah, 4 kaifiyah. Bagaimana kita
membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Sebagaimana ya isti'adzah kita tahu lafaz isti'adzah bagaimana dia disebutkan dalam Al-Qur'an, gimana fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terlaknat atau terkutuk. Ya. Lafadznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya basmalah, ya kita tahu basmalah. Ya. Basmalah kita tahu. Sebagaimana kalimat basmalah itu ditulis di surat atau di dalam risalah surat menyurat. Siapa yang pertama kali menulis atau dalam surat menyurat menulis di awal suratnya basmalah? Oh, Nabi Muhammad SAW belakangan ya. Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada Raja Najasyi Hiraqal, mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdullah. Namun siapa manusia pertama kali yang menulis risalahnya atau dalam surat menyurat ya diawali dengan basmalah, bismillah? Siapa? Sulaiman alaihis salam. Disebutkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml. Ya. Ya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika Ratu Balqis atau Bilqis dari negeri Saba disurati yang diwasilahkan oleh Hudhud tadi ya, burung Hudhud ya, untuk disampaikan surat dari Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba itu Bilqis ya. Sampai suratnya ke Ratu Bilqis menyebutkan bahwasanya surat ini dari Sulaiman. Dan Sulaiman menulis awal suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengetahui basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun awal surat ya, ini alhamdulillah ada kemudahan di zaman ini, sudah dipisah-pisah gitu ya, dan jelas tulisannya. Kalau dahulu awal kali penulisan mushaf itu mungkin bisa Bapak sekalian lihat kalau di lagi umrah ya, itu biasanya ada ma'rad atau museum atau ma'rad itu ya seperti pameran ya, pameran itu bagaimana mushaf itu di awal kali ya ditulis itu hanya lengkungan saja, nggak ada titik, nggak ada harokat, apalagi harokat, nggak ada keterangan, lengkungan saja. Nah, sekarang sudah mudah alhamdulillah, bagaimana menentukan awal surat sudah tahu ya. Nah, di sini ada 4 kaifiyah ya, ada 4 kaifiyah. Sebelumnya untuk basmalah ini dianjurkan di setiap surat ya. Ketika kita memulai membaca Al-Quran dan mengawali surat itu pakai bismillah, kecuali surat apa? Surat At-Taubah ya, surat At-Taubah. Di mushaf manapun, di riwayat apapun, surat At-Taubah itu enggak ada bismillahnya. Mau mushaf Indonesia, mushaf Turki, mushaf Mesir, mushaf Madinah, mushaf Maroko, mushaf mana lagi, kita enggak akan dapatkan
surat At-Taubah itu ada bismillahnya, nggak akan kita dapatkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, kenapa At-Taubah ini nggak ada bismillahnya? Kenapa jamaah? Karena perang. Ada lagi yang lain? Masih bersambung dengan surat sebelumnya. Naam. Ya, dua-duanya benar ya, masyaallah, jazakumullah khairan. Yang pertama adalah karena isi dari surat At-Taubah itu peperangan. Ya. Dan kita ketahui peperangan itu peristiwa yang sangat menakutkan. Ya, peristiwa yang sangat menakutkan. Ya. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Karena yang diawali dengan bismillah itu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Ya. Peristiwa-peristiwa menyenangkan atau kabar gembira. Ya. Kabar gembira. Ini berdasarkan Abdullah bin Abbas begitu ditanya, kenapa gitu. Karena di dalam surat At-Taubah itu isinya kandungannya peperangan semua. Dan surat-surat itu diawali dengan hal-hal yang menyenangkan, ya, menyenangkan, dan kabar gembira dan peringatan. Kemudian yang kedua, karena masih satu topik, satu pokok pembicaraan, Al-Anfal dengan At-Taubah. Ya, masih satu topik pembicaraan. Ya. Jadi hanya surat At-Taubah saja yang tanpa bismillah ya, yang lainnya pakai bismillah. Jadi kalau menyambung surat jangan diem, tapi bismillahirrahmanirrahim, masuk surat baru. Tapi di sini ada 4 kaifiyah. Yang pertama dipisah semuanya. Ya, yang pertama dipisah semuanya. Dan cara ini lebih utama. Cara ini dipisah semuanya berdasarkan athar ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mensifati bacaan Nabi SAW ayatan fa ayatan. Bacaan Nabi SAW itu ayat per ayat, artinya diputus, ngambil nafas setiap ayat selesai, yaitu baru mengambil nafas, ya, waqaf, tidak lanjut. Kemudian yang kedua, menyambung isti'adzah dengan basmalah. Isti'adzah dan basmalah disambung, kemudian diputus, awal suratnya diputus. Kemudian yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surat, ya. Dengan apa? Dipisahkan isti'adzah dengan basmalahnya, kemudian basmalah menyambung awal surat. Kemudian yang keempat, disambung semuanya. Jadi ada berapa kaifiyah? Ada 4 ya. Yang pertama, cara menyambung isti'adzah basmalah dan awal surat ya. Ada 4. Yang pertama apa? Dipisah. Dipisah semua. Kemudian yang kedua, isti'adzah dan basmalah disambung.
disambung. Kemudian yang ketiga, menyambung basmalah dan awal surat. Menyambung awal surat. Yang keempat, disambung semua. Disambung semua. Dipisah semua. Misal kita contohnya ke surat Al-Ikhlas misal. Dipisah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maksud dipisah, ya ingat di sini dipisah itu ngambil nafas ya. Bukan berhenti bacaan. Tapi yang dimaksud dipisah ambil nafas ya. Kalau cuma berhenti tapi nggak ngambil nafas bisa nggak? Itu disebut apa? Berhenti tapi tidak mengambil nafas, sakta ya. Sakta disebut sakta. Tapi di sini dimaksud dipisah adalah dia ngambil nafas, harus ngambil nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Qul huwallahu ahad. Ya, ambil nafas. Dipisah semua. Jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ini bukan dipisah namanya. Itu disakta. Sama kalau misalkan cepat-cepat ya, cepat-cepat bacanya. Karena tadi asar dari Ummu Salamah apa? Sifat baca Nabi SAW itu ayat per ayat dipisah. Ya, arti dipisah apa? Ngambil nafas. Bukan dipisah, dia sakta. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ini bukan dipisah namanya, itu sakta ya. Tapi yang dimaksud dipisah adalah dia berhenti dan ngambil nafas. Kemudian yang kedua ya, menyambung isti'adzah dan basmalah dengan memisahkan awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Yang kedua, jadi isti'adzah dan basmalah itu disambung. Kemudian yang ketiga, menyambung basmalah dan awal surat, namun isti'adzahnya dipisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dipisah. Isti'adzahnya dipisah. Yang terakhir, disambung semua. Disambung semua. Ini harus panjang nafasnya. Harus panjang nafasnya. Ini sama di sebagian qiraat ini harus pakai ini. Ketika sudah 30 juz atau juz 30 ya, ad-duha sampai itu harus nafasnya panjang. Karena apa? Akhir surat, akhir surat basmalah dan awal surat harus disambung. Nah, ini harus panjang nafasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambung semua. Taib. 4 ini insyaallah difahami ya. Coba kita praktek. Boleh praktek. Siapa yang mau? Dengan dihapus ya. Hafal ya. Pertama
pisah semua. Ini yang paling afdol, paling utama. Ya, yang paling utama dipisah semua. Yang kedua, isti'adzah, basmalah disambung dengan dipisahkan awal surat. Yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surat. Yang keempat, disambung semua. Satu boleh yang mau coba? Silakan. Ahsan. Terus ahsan. Yang ketiga, itu tadi ya, sama yang kedua ya. Sekarang disambung isti'adzah dan basmalahnya. Yang ketiga, ahsan. Yang keempat, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, wafaqakallah. Satu lagi mungkin. Pak ini coba, silakan Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya terus, nggak apa-apa. Berarti putus apa, dipisah ke awal surat. Yang ketiga, ahsan. Yang keempat mungkin itu ya, kuat. Coba. Al-Qari'ah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu ya. Hafal insyaallah, dihafalkan. 4 kaifiyah, 4 cara menyambung isti'adzah, basmalah dan awal surat. Di sini ingat, ketika awal surat ya pakai basmalah. Tapi kalau di akhir, kalau di tengah-tengah surat atau bukan awal surat, akhir surat, maka tidak dianjurkan pakai bismillah, kecuali awal ayat atau ayat yang diawali dengan domir yang kembali ke Allah. Misal kita ingin baca Quran, pertama apa? Kita baca apa? Ta'awud ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada ayat yang diawali domir, misal huwa atau ilaihi ya, huwa ilaihi, yang domir ini harusnya untuk Allah, maka kita dianjurkan pakai bismillah ya, bismillah. Misal tidak jauh-jauh, surat Al-Hasyr misalkan, ingat yang wallahul khaliqul bari'ul musawwir, yang itu ya. Kita mau baca surat ayat ini nih, ayat ini, tapi di awal bacaan
artinya baru mau baca kita ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian huwallah. Maka kita baca apa dulu? Habis ta'awud, bismillah. Kenapa? Kenapa basmalah? Ya. Kenapa basmalah? Karena ada dhamir Allah. Ya. Kemudian apa tadi? Ayat yang pertama kita ucapkan apa? A'udzubillah. Artinya apa a'udzubillah? Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terlaknat, terkutuk. Setan yang terkutuk kalau disambung huwa, dialah kembali ke siapa? Setan ya. Dialah setan al-khaliq yang menciptakan, bener nggak? Salah ya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim huwallah gitu. Al-khaliqul al-bari'ul musawwir ya. Gitu ya. Jadi awal bacaan pakai ta'awudz. Tapi ini materi kita pada pertemuan kali ini ya, pertemuan kali ini. Dan untuk Iqra qiraati bisa dibuka. Awal Iqra qiraati itu apa? Hamzah atau alif? Hamzah atau alif? Hamzah. Kita belajar cara pengucapan. Ahlan, masyaallah, barakallahu fikum. Kita belajar cara pengucapan hamzah. Hamzah itu keluar dari namanya aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Terpusat di sini. Ya, di pangkal tuh ini. Ya. Ya. Terpusat di sini, pangkal, ini pangkal namanya. A I U. Jadi antara satu pengucapan huruf hamzah dengan hamzah berikutnya atau huruf berikutnya ada apa? Ada pemisah. Ya. Ini disebut tahqiqul hamzah, penyempurnaan hamzah. Jadi tidak a i u, tapi a i u ya. A i u. Jelas perbedaannya? A i u. Jadi seolah-olah apa? Terputus, terpisah ya. Terpisah-pisah. Bukan nyambung. A i u, a i u. Ya. Ini dinamakan apa? Pita suara. Ini apa? Pita suara. Di sini ada di metode Syafi'i, kita belajar ini. Hamzah ya. Kalau tidak salah halaman bukan halaman 44. Halaman 44. Kita akan menerapkan ini. Akan mempraktekkan ini. Hamzah, bagaimana pengucapan hamzah di sini. Sebelumnya ikuti dan perhatikan ana, nanti setelah itu ikuti bareng-bareng ya. Ya. Sudah ketemu 44 paling atas ya, paling atas hamzah. Kita hamzah dulu. Ya hamzah. Tapi ikuti ya. A i u a. Dia putus, dia terpisah. Enggak ada suara lagi keluar. Suara enggak keluar lagi. Terputus. Ya. A i u a. U an ani a na. Ini putus. Na. Jadi dia na u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ini sebagai penutup kita hamzah. Jadi besok nanti satu-satu di pertemuan yang akan datang, satu-satu baca beberapa halaman dari Iqra qiraati. Dari kanan silakan a i u a.
Ya, a i u a gitu. Ulang. Sempurnakan kasrnya. I a i u a. Enggak a gitu. A putus. Terus a na. Enggak panjang nanya. Minal mu'ni. Ani'a ma'ian ani'a. Ani'a bukan ani'a. Ani'a gitu. Ahsan. Sebelahnya silakan. Panjang. A i u a. U an ani a na. Panjang. Ma'i an ani a. Ma'ian ma'ian. Ma'ian. Ani a. Ahsan. Selanjutnya silakan. Putus. A. Iya, gitu ya. Iya. Mungkin Pak Haji mau coba. Barakallahu fikum. Silakan. Ma'i itu ma'i ya, ma'ian. Aywa, na'am. U-an gitu. Ni-nya enggak panjang ya. Ani a na. Jadi fokusnya ke hamzah ya. Adapun itu berpola, semuanya berpola. Nanti ba juga demikian. Babi, buba gitu ya. Ya, semuanya itu berpola. Taib, silakan, Pak. Gitu. Na. Iya. Ma'i. Iya. Ani a. Ya, Hasan, silakan. Dibuka. Nah, gini ya. Jadi harus dibuka, fathah harus dibuka. Harus dibuka. Seberapa besar bukanya mulut kita? Kalau Syekh Abdul Karim Al-Jazair hafizallahu taala itu mensyaratkan ya, pokoknya ideal huruf fathah itu sempurna apabila mulut atau 4 jari kita bisa masuk ke mulut. Itu idealnya. Sekarang gimana? 4 jari ya, 4 jari harus masuk.
bukan 4 jari diginiin, tapi ini lurus begini. Gitu. Harus masuk. Ah, itu yang dimaksud fathah. Fathah itu apa? Dibuka. Jadi a, jadi enggak mencong, enggak 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 i, tapi a. Nah, gitu ya. A I U A. Nah, jadi dibuka gitu ya. Coba Pak. A. Mu'ni, mu'ni. Ma'i an ani a. Iya, ahsan. Masya Allah. Mumtaz nih, Masya Allah. Mungkin Pak ini silakan coba. Masya Allah, Masya Allah. Silakan mungkin Pak. Coba. A'na, u an ani a'na. Ma'i, oh nggak ada. Ma'i an. Iya, Masya Allah. Mumtaz, barakallah. Silakan. Enggak itu. Ayu, ai, putus, terpisah. Gitu. Iya, ahsan. Masya Allah. Silakan, Ustaz. A, putus. A. U an ani a na. Ma'ian, ma'ian, ani a. Enggak, kita masih hamzah. Jadi ma'ian, ma'ian. Iya, Hasan. Silakan. A, putus. Ma'ian, ma'ian, ani'a. Iya, ahsan. Silakan. I, a, i, u, a. Iya, ahsan, Masya Allah. Silakan. Minal. Iya, ahsan. Silakan. Ma'ian ani'a. Iya, ahsan. Silakan.
A panjang. A I U. Enggak. A Iya, santep. Sekali lagi ikuti. A I U A. U an ani ana. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, pertemuan kita sampai di sini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang tanyakan. Tafadhal. Ada yang tanyakan? Cukup ya, insya Allah cukup. Ya, mudah-mudahan kita semua pada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hati-hati mungkin di jalan. Ya, dan kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang pekan depan. Ya, kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.